Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca Al-Faslu Tsani, subbab yang kedua. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa zikir lebih afdal dibandingkan doa, dan beliau memberikan penjelasan mengapa zikir lebih afdal dibandingkan doa. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, az-zikru afdalu minad du'a. Zikir lebih afdal dibandingkan doa. Li'anna dzikra tsana'un 'ala Allah. Karena zikir bentuknya adalah pujian untuk Allah azza wa jalla bi jamili awsafihi, dengan sifat-sifatnya yang indah, wa alaihi, dan nikmat-nikmatnya, wa asma'ihi, dan nama-namanya. Wa du'a'u su'alul 'abdi hajatahu. Sedangkan doa bentuknya adalah permintaan hamba akan kebutuhannya. Fa aina hadza min hadza? Maka coba bandingkan antara yang satu dengan yang kedua. Sehingga tentu saja zikir lebih afdal dibandingkan doa, sebab zikir isinya adalah pujian untuk Sang Pencipta, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebutkan namanya, dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia, dan mengingat nikmat-nikmatnya. Walihadza ja'a fil hadis, karena itu disebutkan dalam hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang disibukkan untuk berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga dia enggak sempat untuk berdoa kepadaku. Saking sibuknya dia berzikir sampai dia tidak sempat berdoa. A'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih afdal dibandingkan apa yang aku berikan kepada as-sa'ilin, orang-orang yang meminta. Sekarang kita lihat footnote dari hadis ini. Hadis ini disebutkan oleh keterangan di footnote telah dijelaskan di halaman 100. Nah, berarti kita akan menuju ke halaman 100 untuk melihat status hadis yang tadi kita baca. Nah, ini halaman 100 ya. Berkaitan dengan zikir, qala Allah Ta'ala berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat untuk meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya yang lebih afdal dibandingkan apa yang diminta oleh as-sa'ilin, orang-orang yang meminta. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, bukan dalam sahihnya, tapi dalam At-Tarikh Al-Kabir, dan juga dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, dan dibawakan oleh Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin ketika beliau menjelaskan biografi riwayat Safwan bin Abi Sahba. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadza maudhu', hadis ini palsu. Ma rawahu illa hadza syai', tidak ada yang meriwayatkan hadis ini selain satu orang ini, yaitu Safwan bin Abi Sahba. Dan keterangan Ibnu Hibban diikuti oleh Ibnul Jauzi, sehingga beliau sebutkan dalam Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu'. Wa nuzi'a fi dzalika, fahassanahu Ibnu Hajar fi amali kama fil lali al-masnu'ah, wa dzakara huwa wasyuti lahu syawahid qad tanfa'uhu.
Namun dua keterangan di atas bertentangan dengan keterangan berikut. Hadis ini dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Amali dan juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Lali' Al-Masnu'ah. Dan kata As-Suyuti, ada beberapa riwayat pendukung qad tanfa'uhu yang mengangkat derajat hadis itu. Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, laisa yaji'u hadzal hadis fi ma 'alimtu illa bihadzal isnad. Hadis ini tidak ada kecuali dengan sanad ini, menurut apa yang aku tahu, yaitu Safwan bin Abi Sahba dan Bukair bin Atik, rajulani salihan, dua orang ini adalah orang saleh. Ala kullin, intinya kesimpulannya adalah bahwa ulama berbeda pendapat dalam menilai keabsahan dua hadis ini. Dalam menilai keabsahan hadis yang kita baca tadi, ada yang menilai hadisnya dhaif dan ada yang menilai hadisnya hasan. Dan Ibnu Qayyim lebih menyebut hadis ini sebagai hadis hasan. Kita kembali ke pembahasan sebelumnya di halaman 221. Baik. Walihada kana al-mustahabbu fi ad-du'a ay yabda'a ad-da'i bihamdillah. Oleh karena itu dianjurkan ketika orang itu berdoa agar orang yang berdoa memulai dengan memuji Allah. Banyak memuji kepadanya baina yaday hajatihi, sebelum dia menyebutkan kebutuhannya. Tsumma yas'alu hajatahu, kemudian baru setelah itu dia mengajukan kebutuhannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada orang yang berdoa dalam salatnya, dan ketika dia berdoa dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajila hadza, orang ini terburu-buru. Laqad ajila hadza, orang ini terburu-buru. Tsumma da'ahu, kemudian orang ini dipanggil. Faqala lahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati orang ini, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih. Kalau kalian salat, mulailah dengan memuji Allah. Wassana alaih, dan mengulang pujian untuknya. Ada tahmid, ada as-sana. As-sana maknanya adalah pujian yang berulang, disebut dengan as-sana. As-sana artinya pujian yang berulang. Dianjurkan bagi orang yang mau berdoa agar memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengulang pujiannya. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian setelah itu dia bisa berdoa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hadis ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya, dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Nah, wa hakadza du'a Dzinnun, dan demikian pula doanya Nabi Zunnun. Siapa Nabi Zunnun? Nabi Ayub. Nabi Zunnun, Nabi siapa? Yunus alaihi salatu wassalam. Doanya Nabi Zunnun yaitu Nabi Yunus. Kenapa disebut sebagai Zunnun? Nun artinya ikan. Disebut sebagai Nabi Zunnun karena beliau nabi yang ditelan ikan. Qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji doanya Nabi Yunus. Da'watu akhi Dzinnun, doanya saudaraku Dzinnun, ma da'a biha makrubun, apabila ada orang yang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi darurat,
kemudian dia membaca doa ini, illa farrajallahu kurbata, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi, jalan keluar dari kesulitannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di sini diawali dengan pujian, la ilaha illa anta. Kemudian diulang lagi, subhanaka. Pujian yang berulang disebut as-sana. Sehingga la ilaha illa anta ini adalah at-tahmid, pujian kepada Allah Ta'ala. Lalu ketika subhana, berarti di situ ada pengulangan pujian yang disebut dengan as-sana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru kemudian disampaikan maksudnya. Dan Nabi Yunus alaihissalam tidak memohon kepada Allah apapun, beliau hanya menyampaikan, sesungguhnya aku orang yang zalim, sesungguhnya aku orang yang zalim. Apa bentuk kezaliman Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam, beliau mengatakan dirinya sebagai orang yang zalim. Apa bentuk kezalimannya? Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, meninggalkan masyarakatnya, kaumnya dalam keadaan marah dan belum dapat izin. Belum dapat izin dari Allah. Sehingga seorang nabi ketika dia mau meninggalkan kaumnya harus dapat izin dari Allah. Maka Nabi Muhammad SAW tidak ikut hijrah ke Habasyah, padahal para sahabatnya hijrah ke Habasyah, karena beliau tidak diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Habasyah. Sehingga waktu para sahabatnya hijrah ke Ethiopia, ada hijrah gelombang 1, hijrah gelombang 2, Nabi SAW tetap tinggal di Mekah. Beliau tidak hijrah ke Habasyah, karena beliau tidak mendapatkan izin dari Allah untuk hijrah ke Habasyah. Begitu hijrah ke Madinah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dan dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang nabi tidak boleh meninggalkan kaumnya dalam keadaan belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam beliau tidak mendapatkan izin dan beliau pergi dalam keadaan marah. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, Allah larang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meniru Yunus. Karena Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan tempat sebelum ada perintah dari Allah. Maka Nabi Muhammad SAW dilarang, jangan tiru Yunus. Ini ada di mana? Ada di mana ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdzum. Laula an tadarakahu rabbuhu lanubidza bil ara'i wa huwa madhmum." Wala takun ka sahibil hut. Allah berfirman, jangan seperti sahibul hut. Di surat Al-Qalam ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdzum. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu dan jangan menjadi seperti sahibul hut. Nah, itu Nabi Yunus. Idh nada wa huwa makdzum, ketika beliau berdoa dalam posisi menahan kesedihan yang mendalam. Sebab Yunus berdoa di dalam perut ikan, dan itu disebabkan karena kesalahan yang beliau lakukan, yaitu meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di ayat yang lain bahwa Nabi Yunus alaihissalam dhahaba mughadiban. Beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam posisi marah. Di surat Al-Anbiya ayat 87.
Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah Dhannun ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fa dhanna an lan naqdira alayhi, dia menyangka kalau aku tidak akan menghukumnya. Fanada fi dhulumat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, teguran kepada Yunus. Beliau ditelan ikan. Fanada fi dhulumat, lalu dalam kegelapan itu beliau berdoa. Sehingga doanya Yunus alaihissalam itu doa yang dibaca di dalam perut ikan. Doa Yunus ini dibaca di dalam perut ikan. Fanada fi dhulumat, beliau berdoa di kegelapan. Maksudnya adalah di kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, kegelapan bertumpuk dengan kegelapan. Ya. Beliau dibawa oleh ikan itu ke dalam laut, sehingga gelap lautan, dan beliau berada di dalam perutnya, sehingga beliau dalam posisi sangat gelap. Ternyata beliau masih hidup di dalam perut ikan. Lalu beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, "Alla ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan permohonannya dan kami selamatkan beliau minal ghammi, dari keadaan terdesak. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut Yunus orang yang melarikan diri. Allah Ta'ala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun." Sesungguhnya Yunus termasuk Rasul. Ingatlah ketika beliau abaqa. Yang dimaksud dengan abaqa maknanya adalah melarikan diri sebelum dapat izin. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika beliau melarikan diri lalu menaiki perahu yang penuh dengan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin, kemudian beliau melakukan sihama. Apa itu sihama? Mengundi untuk menentukan siapa yang harus keluar dari kapal. Fakana minal mudhadin, dan beliau orang yang kalah. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, lalu beliau ditelan oleh ikan dalam posisi sakit. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andikan Yunus bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, maka beliau akan tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat. Artinya mati di dalam perut ikan. Namun Allah selamatkan Yunus, dan Yunus tetap bertahan hidup meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam berada di perut ikan. Nah, fa da'watu Dhinnun, maka di sini ada doa Nabi Yunus alaihissalam, di mana doa Nabi Yunus alaihissalam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membacanya maka jika dia dalam posisi kesulitan, illa farrajallahu kurbatahu, kecuali Allah Ta'ala akan selamatkan dia dari kesulitan. Wa fit Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi, doanya saudaraku Dhinnun, idh da'a wa huwa fi batnil hut, ketika beliau berdoa sementara beliau berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lah. Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa dengan kalimat seperti ini kecuali akan Allah ijabahi. Dan demikian pula untuk doa-doa Nabi yang lainnya. Ala qailiha afdalus salatu wassalam. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan salat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkannya. Sehingga doanya Nabi Yunus ini bisa kita jadikan sebagai muqaddimah doa. Jadikan sebagai muqaddimah doa.
agar doa itu mustajab, sebab dalam doanya Nabi Yunus isinya adalah at-tahmid wa tsana 'ala Allah. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan pujian itu diulang. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi du'ail karbi. Dan di antara yang lain adalah sabda Nabi SAW terkait doa ketika orang kepepet, doaul karb. Doa ketika orang mengalami ancaman yang membahayakan dirinya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ada tiga ya, ada tiga. Al-azimul halim, rabbul arshil azim, rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ada tiga. Dan semuanya diawali dengan la ilaha illallah. La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Disebut oleh Nabi SAW du'aul karb, doa ketika orang sedang mengalami kesulitan. Nah, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa minhu, dan juga termasuk di antaranya adalah hadis Buraidah al-Aslami alladzi rawahu ahlus sunan, yang diriwayatkan oleh para ulama ahlus sunan. Ahlus sunan berarti Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan An-Nasa'i, ahlus sunan. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar ada seseorang yang berdoa dan orang itu mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala, kemudian Nabi SAW ketika mendengar orang ini berdoa dengan muqaddimah seperti ini, beliau SAW langsung bersabda, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, laqad sa'alallaha bismihil a'zam, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila Allah dimintai doa dengan yang seperti ini, maka Allah akan mengijabai, dan apabila Allah dimintai dengan muqaddimah seperti ini, maka Allah akan memberinya. Di footnote 4, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, kemudian Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Al-Hakim, kata Al-Hakim sesuai dengan syarat Bukhari Muslim dan tidak ada keterangan Az-Zahabi. Wa qala Al-Mundhiri fi at-Targhib wa at-Tarhib, lalu dalam keterangan Al-Mundhiri, guru kami Abul Hasan Al-Maqdisi mengatakan sanadnya la mat'ana fihi wa lam yarid fi hadzal bab haditsun ajwadu isnadan minhu. Sanadnya tidak ada yang masalah, tidak ada yang cacat, dan tidak ada hadis dalam bab ini, yaitu tentang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah doa selain hadis ini. Tidak ada hadis yang lebih hasan, yang lebih sahih dalam bab masalah ini selain hadis yang tadi kita baca. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang berdoa seperti ini telah mengawali doanya dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Nah, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan,
Warawa Abu Dawud wan Nasa'i. Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Anas bahwa beliau pernah bersama Nabi SAW. Beliau sedang duduk. Wa rajulun yusalli. Lalu ada orang yang salat. Dari Anas, beliau pernah duduk bersama Nabi SAW. Lalu ada orang yang salat. Tsumma da'a. Kemudian orang yang salat ini berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. La ilaha illa anta. Al-Mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahwasanya hanya milikmu segala puji. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Mannan, zat yang maha memberi nikmat. Badi'us samawati wal ard. Al-Mannanu, badi'us samawati wal ard. Zat yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'allaha bismil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Orang ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan namanya yang paling agung. Apabila orang itu berdoa dengannya, maka akan diijabai, dan apabila dia meminta, maka Allah akan mengasihi, Allah akan memberinya. Baik, ini beberapa muqaddimah doa yang dianjurkan untuk kita baca sebelum kita doa. Bisa seperti kalimat doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru berdoa. Atau seperti doa yang diriwayatkan dari hadis Buraidah al-Aslami, di mana Nabi SAW mendengar ada sahabat yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad. Atau bisa juga dari hadis Anas, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya, sehingga sangat disayangkan kalau seorang mukmin tidak hafal tiga pilihan ini barang satu pun, sehingga dia ketika berdoa banyak tidak menggunakan muqaddimah. Padahal salah satu di antara penyebab doa itu mustajab adalah orang mengiringinya dengan tawassul kepada Allah dengan menyebutkan asmaul husna was sifatul ulya, dengan menyebutkan nama-nama yang baik, sifat-sifat yang mulia, serta menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa doa diijabai apabila didahului dengan pujian dan zikir. Wa annahu ismullahil a'zam, dan itu merupakan nama Allah yang paling agung. Maka bentuk zikrullah wassana'u alaihi, dan bentuk pujian oleh Allah, anjaha ma talaba bihil abdu hawaijahu, ya, akan menyelamatkan kebutuhan yang diminta oleh hamba. Artinya akan menghasilkan yang terbaik untuk kebutuhan yang diminta oleh hamba. Masya Allah. Sehingga orang yang rajin berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, saking sibuknya dia berzikir sampai kadang dia lupa untuk berdoa, maka Allah berikan yang terbaik untuk sang hamba. Wa hadhi faidatun ukhra min fawaididz dzikr was tsana, dan ini merupakan manfaat yang lain yang merupakan manfaat zikir dan pujian. Zikir itu menjadikan doa semakin mustajab. Annahu yaj'alu du'a mustajaban. Zikir itu menjadikan doa semakin mustajab. Maka doa yang didahului dengan zikir dan pujian untuk Allah lebih afdal dan lebih dekat untuk diijabai minad du'ail mujarrad, dibandingkan doa semata, ya, tanpa diiringi dengan zikir. Fa in indafa ila dzalika ikhbarul abdi bihalihi wa maskanatihi
waftiqarihi wa'tirafihi kana ablagha fil ijabati wa afdal. Dan jika itu diiringi dengan sang hamba menyatakan keadaannya, kalau dia adalah orang yang miskin, orang yang fakir, mengaku di hadapan Allah Ta'ala atas dosa-dosanya, maka itu lebih ablagh fil ijabah wa afdal. Maka itu lebih kuat untuk diijabahi dan lebih afdal. Tayyib. Sehingga yang dimaksud beliau di sini, zikir di samping memuji Allah juga menyebutkan kelemahan kita. Misalnya dia mengatakan, ya Allah, saya sangat membutuhkan pertolonganmu ya Allah, aku lemah, dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria di surat Maryam. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku telah lemah dan rambutku telah dipenuhi uban, namun aku tidak pernah merasa rugi ya, dengan banyak berdoa kepadamu. Karena kalaupun beliau tidak dikasih anak, doa itu akan tetap tersimpan sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya. Ya. Dan aku takut terhadap keluarga yang aku tinggalkan setelahku, sementara istriku sudah mandul, maka anugerahkanlah kepadaku waliyan, seorang wali, anak yang saleh. Sehingga kita bisa lihat ya, Nabi Zakaria ketika berdoa menyebutkan kelemahannya. Kenapa beliau berdoa minta anak? Kondisi saya seperti ini ya Allah, kondisi saya seperti ini, keadaan saya seperti ini. Lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Minta kepada Allah anak agar nanti bisa menjadi ahli waris bagi keluarganya. Tayyib. Fa innahu qad tawassala ila al-mad'uwi bi sifati kamalihi wa ihsanihi wa fadlihi wa arada bal sarraha bi syiddati hajatihi wa daruratihi. Karena terkadang orang itu bertawassul ilal mad'uwi kepada al-mad'uwi bi sifati kamalihi, kepada zat yang dimintai doa dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan, kebaikannya dan karunia-Nya. Wa arada bal sarraha bi syiddati hajatihi wa daruratihi. Dan dia tegaskan dengan adanya kebutuhan dan desakan dia untuk mendapatkan apa yang dia doakan. Dia merasa fakir dan seterusnya. Fahadzal muqtadi minhu, maka ini bagian dari pendorong terkabulkannya doa. Wa usaful mas'uli muqtadi minallah. Dan menyebutkan sifat-sifat orang yang berdoa yang kondisinya kepepet, butuh, lemah. Itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ya, semakin sayang kepada hamba dan akan Allah berikan kepada hamba apa yang menjadi keinginannya ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka berkumpullah muqtada minas sa'il wa muqtada minal mas'ul fid du'a. Maka berkumpullah dua hal. Motivasi bagi orang yang berdoa untuk serius dalam berdoa, peluang besar dikabulkan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sebab yang kuat untuk mengabulkan doa yang dia kehendaki. Fakana ablaghu altaf mauqian wa atamma ma'rifatan wa ubudiyatan. Sehingga ini adalah perbuatan yang paling kuat pengaruhnya dan yang paling sempurna pengetahuan serta ubudiyahnya. Masya Allah. Intinya begini ya, beliau ingin menjelaskan. Kalau orang itu berdoa dan tawassul yang dia gunakan itu banyak, maka akan semakin berpeluang besar doanya dikabulkan. Bentuk tawassul doa. Bentuk tawassul doa. Tawassul dalam doa
ada banyak ragam. Ada banyak ragam. Ada yang bentuknya memuji Allah. Tawassul dalam doa dengan memuji Allah bentuknya apa? Menyebutkan asma wa sifat. Menyebutkan asma wa sifat. Dia menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian yang kedua adalah tawassul dengan menyebutkan kelemahan makhluk. Dia sebutkan kelemahan makhluk. Makhluk ini begini keadaannya, aku begini keadaannya, dan seterusnya. Yang itu menunjukkan kalau makhluk sangat butuh pertolongan Allah. Maka dia tawassul dengan kelemahan dirinya. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tawassul dengan memuji Allah memotivasi hamba untuk banyak berdoa. Tawassul dengan menyebutkan kelemahan makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi ilmunya, maha kuasa, sempurna kekuasaannya. Maka saat makhluk menyatakan kelemahan dirinya, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Sehingga tawassul dalam doa itu bisa bentuknya seperti ini. Nah, yang paling penting untuk kita perhatikan saat kita berdoa. Saat kita berdoa, yakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saat kita berdoa, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika kita yakin seperti ini, maka saat kita berdoa, selanjutnya terserah Allah. Hamba tidak bisa memaksakan apa yang Allah takdirkan dengan doa. Karena kehendak Allah itu tidak identik dengan doa hamba. Kehendak Allah, sebab kehendak Allah tidak identik dengan doa hamba, atau tidak mengikuti doa hamba. Sehingga hamba minta apa, maka Allah akan berkehendak mengabulkan itu. Tidak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, nggak ada yang bisa ngoreksi perbuatannya. Hakimun, lagi Maha bijaksana, di mana seluruh perbuatan Allah diiringi dengan hikmah. Sehingga mohon dipahami, kehendak Allah itu tidak bergantung doa. Karena kalau kehendak Allah bergantung doa, berarti nantinya gimana? Setiap orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Maka berarti perbuatan Allah mengikuti makhluk. Maha suci Allah dari keadaan ini. Nah, wa anta tara fi syahid. Kamu bisa lihat realita di lapangan. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah punya perumpamaan yang jauh lebih tinggi. Apabila seseorang itu bertawassul ila man yuridu ma'rufahu bi karamihi. Bertawassul kepada orang yang dia kehendaki mendapatkan kebaikan darinya karena orang ini dermawan. Wajudihi wa birrihi. Dan orang ini adalah orang yang dermawan dan berbakti. Wa dzakara hajatahu huwa. Lalu dia menyebutkan apa yang menjadi kebutuhannya. Wa faqarahu wa faqruhu wa maskanatuhu. Dia sebutkan, aku adalah orang yang sangat butuh. Kana a'tafa liqalbil mas'ul wa aqraba liqada'i hajatihi. Seperti itu ketika dilakukan akan membuat hati orang yang diminta itu semakin semangat untuk memberi. Karena kasihan, orangnya miskin, tidak bisa kerja, semangat untuk memberi. Wa aqrabu liqada'i hajatihi, dan lebih dekat untuk menunaikan kebutuhannya. Tayyib. Dan kita paham ya, pemahaman semacam ini insya Allah cukup mudah untuk diyakini oleh seorang mukmin,
bahwa sebelum berdoa agar memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, dan itu bagian dari tawassul kepada Allah ketika berdoa. Jika ada orang yang mengatakan, anta juduka qad sarat bihi rukban wa fadluka kasyams la yunkar wa nahu dzalika wa qad balagat bihil hajatu wad daruratu mablaghan la sabra ma'ahu wa nahwi dzalika kana dzalika ablagu fi qada'i hajatihi min ay yaqula ibtida'an a'tini kadza wa kadza. Jadi beliau menjelaskan ya, kalau orang itu berdoa tapi dengan hanya memuji, Bapak itu dermawan ya. Bapak itu kan orangnya dermawan, loh, pemurah, royal, suka ngasih, Masya Allah. Saya lihat Bapak itu orangnya seperti ini. Wa qad balagat bil hajah wad darurah mablaghan la sabra ma'ahu. Sementara dia sangat butuh dan sangat darurat untuk mendapatkan kebutuhan itu, maka hanya dengan cara memuji tadi, ablagu fi qada'i hajatihi, akan lebih cepat bagi dia untuk bisa memenuhi kebutuhannya daripada ketika dia dari awal mengatakan a'tini kadza wa kadza, tolong saya kasih duit, tolong saya minta ini, tolong saya minta. Karena yang kedua ini kurang sopan, datang-datang langsung minta. Yang pertama chemistry dulu. Chemistry-nya gimana? Pujian-pujian dulu, ngasih pujian kepada yang ngasih, memberikan pujian kepada yang mau ngasih harta. Baru setelah itu tunggu. Fa idza arafta hadza, jika kau sudah paham ini, wa ta'ammal qaula Musa alaihissalam fi du'ai, maka coba renungkan doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, inni lima anzalta ilayya, terhadap apa yang kau turunkan kepadaku, min khairin, berupa kebaikan, fakirun, sesungguhnya aku sangat fakir. Sesungguhnya aku sangat fakir. Ini doanya Utsman ibn Affan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya, aku sangat membutuhkan apa kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Dan ini doanya Musa alaihissalam di saat beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun karena telah membunuh orang Mesir tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu beliau melarikan diri sebelum beliau menikah. Sampai akhirnya ketika beliau melarikan diri, beliau melihat ada dua wanita yang mau ngasih minum gembalanya, tapi nggak kuat ngangkat pintu sumur. Akhirnya dibantu oleh Musa alaihissalam. Dan sebelum kejadian itu, Musa ketika sudah selesai bantu, Musa menepi, terus duduk di bawah pohon sambil mengatakan kalimat ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat butuh terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Sudah terjadilah perubahan yang luar biasa dalam hidupnya Musa. Yang awalnya penuh dengan ketakutan, dalam posisi sangat lemah, berikutnya beliau punya kejayaan, punya keluarga di tempat yang aman, dan seterusnya. Coba kita lihat ya di surat Al-Qasas ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 24. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Musa. Jadi awal ceritanya Musa meninggalkan istana. Enggak betah di istana, beliau tinggalkan istana. Maka beliau melihat ada dua orang yang berantem. Ya. Ketika berantem, Musa alaihissalam membela Bani Israel, sementara orang Mesirnya dipukul oleh Musa mati. Maka Musa sangat ketakutan karena dia memukul salah satu orang Mesir sampai mati. Akhirnya berita itu terdengar sampai banyak sekali orang Mesir yang tahu. Berita itu terdengar di mana-mana, sampai banyak sekali orang Mesir yang tahu.
Akhirnya Musa jadi buron, ya. Jadi apa? DO ya. DPO ya. Daftar pencarian orang. Jadi sasaran. Nah, di sini ada pernyataan waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seseorang dari tengah kota sambil berlari. Qala ya Musa, beliau mengatakan, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika. Sesungguhnya masyarakat telah berapat membahas kamu, liyaqtuluka, untuk membunuhmu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari kampung ini, keluar dari negeri ini. Betul-betul aku ini ingin ngasih kebaikan kepadamu. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Musa meninggalkan kota Mesir dalam keadaan penuh ketakutan. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ya. Lalu Musa menuju ke daerah Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian. Ketika Musa menuju ke daerah Madian, menuju ke arah Madian, qala sa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Musa berdoa kepada Allah, semoga Allah akan memberikan petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus. Nah, kemudian sampailah di Madian, lalu ketemu sumur Madian. Nah, di situ ada dua perempuan. Nah, coba di sini. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli. Musa memberi minum kepada dua wanita tadi, lalu beliau pergi meninggalkan dua wanita tadi dan beliau berteduh di bawah pohon, di bawah naungan, ila dhil. Thumma tawalla ila dhil. Faqala, di saat itulah beliau sudah tidak punya harapan mau pulang ke Mesir untuk ketemu saudara-saudaranya sama Bani Israel. Beliau jadi DPO yang nanti akan pasti dibunuh oleh orang Mesir. Terus mau kemana? Sementara nggak ada keluarga di tempat yang lain. Di tempat itu Musa duduk sambil berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat butuh terhadap kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Begitu Musa berdoa seperti ini, terjadi perubahan hidup yang sangat drastis. Dari yang awalnya ketakutan, beliau jadi aman. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Maka salah satu wanita tadi datang sambil malu-malu dan mengatakan, ayahku mengundang Anda untuk memberikan upah kepada Anda. Ajra ma saqaita lana, upah Anda telah memberikan minuman kepada kami. Sudah? Jadi begitu beliau berdoa seperti ini, si wanita tadi menawarkan diri. Tolong pulang, Bapak mau ngasih sesuatu. Masya Allah. Musa punya tempat untuk berlindung, yaitu rumah wanita ini. Akhirnya berangkatlah Musa bersama dua wanita ini dan tiba di daerah Madian. Lalu terjadilah dialog antara beliau dengan Syekhul Madian. Falamma ja'ahu, ketika Musa datang, wa qassa 'alaihil qasasa, dan Musa menceritakan kisah yang sebenarnya, qala, maka Syekhul Madian, ya, ayah mertuanya Nabi Musa mengatakan, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumidz zalimin, kau selamat dari orang-orang zalim. Baik. Masya Allah. Kemudian setelah itu Musa alaihissalam berkeluarga, kemudian beliau mengembala kambing dalam waktu yang cukup lama di sana, sampai akhirnya Musa alaihissalam kembali lagi ke Mesir setelah beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Demikian pula doanya Nabi Dhunnun alaihissalam dalam doa beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebagaimana yang tadi sudah kita baca. Juga doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga ada doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan insyaallah untuk doanya Abu Bakar akan kita baca di pertemuan berikutnya. Dan ini sangat menarik doanya Abu Bakar ini, dan layak bagi setiap muslim untuk menghafalkannya. Insyaallah besok akan kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.